Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berisukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih hingga saat ini Pian masih bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar, melalui frekuensi 87,7 ataupun di 99,6 MHz. Dan untuk siaran kami juga bisa Pian dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital ya. Juga untuk kebersamaan kita di panggilan berisukan hari ini bisa juga Pian ikuti melalui Facebook Pro 4 ya. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini Senin tepatnya 13 November 2023 kita bisa berjumpa kembali. Dan pagi hari ini Mbak Isukan ini Ulun Eli sudah bersama dengan Ibu Ida Komalasari untuk panggilan Mbak Isukan hari ini pendengar dengan topik pelestarian tradisi lisan Bapandung. Kita tahu bahwa Kalimantan Selatan ini juga kaya dengan beragam seni dan juga budaya, termasuk juga seni tradisional. Dan yang kali ini akan kita pandirkan, akan kita ketahui tentunya lebih banyak lagi bersama Ibu Ida Komalasari adalah salah satu seni Bapandung yang konon informasinya kabarnya ini memang sudah mulai terancam punah ya. Nah tentu ada berbagai upaya juga untuk bisa terus melestarikan seni Bapandung ini yang termasuk dalam seni tutur ya. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Isukan, selamat pagi Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pian? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Iya. Makin hari makin bunga saja. Alhamdulillah. Apa rahasianya Bu? Rahasianya dompet kancang terus. Bahagia ya. Iya. Terus banyak-banyak ini mungkin hiburan Bu ya. Iya betul. Nah, hiburan. Banyak Tapi kan, bersyukur juga. Banyak bersyukur. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan hiburan, sekarang ini kan hiburan luar biasa Bu ya. Banyak pilihannya yang modern dan juga yang tradisional. Tapi tentu saja kita juga punya tanggung jawab besar khususnya dalam menyikapi kesenian tradisional ini. Tidak muluk-muluk Bu ya rasanya. Ini tidak terlalu besar lah begitu harapan kita. Setidaknya seni tradisi yang ada di daerah kita. Kita sebagai warga Banjar khususnya ya, suku yang ada kan memang banyak ya, tapi sebagai warga asli Kalimantan Selatan tentu kita juga menginginkan bahwa apa yang kita miliki itu tidak hanya kita banggakan, tapi kita juga ada peran di situ, tanggung jawab di situ untuk melestarikan. Nah, upayanya itu seperti apa? Namun sebelum kita jauh ke sana, kita juga pengen kenal kita bagaimana mau berupaya melestarikan, kenal saja belum kan gitu ya Bu ya. Dari sekian banyak seni tradisi yang ada di Kalimantan Selatan, Bapandung salah satunya yang akan kita pandirakan di hari ini. Mungkin Bu Ida kita bisa kenal dulu, tahu dulu apa itu Bapandung. Dan untuk pendengar dan sanak perompat, kami juga informasikan Pian yang hendak bergabung di acara ini juga silakan kami hadangi nanti ya. Ada sesi berikutnya silakan di line telepon 3252602. Nah sebelumnya silakan Bu Ida untuk menyampaikan apa nih seni Bapandung. Ya. Jadi Bapandung itu termasuk tradisi lisan di Kalimantan Selatan. Nah tradisi lisan Bapandung ini sebenarnya awalnya itu memang mulai punah, tapi mulai muncul kembali. Muncul kembali itu pertama ya bahwa Bapandung itu sudah disahkan menjadi WBTB, warisan budaya tak benda. Nah jadi kan bendanya tidak ada. Kalau yang bendanya ada kan misalnya kayak patung misalnya, nah itu ada bendanya. Bisa dilihat. Iya bisa dilihat diraba ya. Nah kalau Bapandung ini sudah disahkan termasuk tradisi lisan masyarakat Banjar, warisan budaya tak benda. Nah jadi banyak di Kalimantan Selatan ini yang berupaya untuk memunculkan kembali. Nah salah satunya itu Balai Bahasa. Jadi Balai Bahasa itu melatih para guru, salah satunya Bapandung kepada anak murid, kemudian ditargetkan misalnya sampai
60.000 siswa sudah mendapat pembelajaran itu, lalu dilombakan seperti itu. Sejak tahun berapa sebetulnya? Sejak tahun 2023. 2023. Jadi tahun ini tadi. Iya, jadi awal tahun mereka melaksanakan itu, sekarang akhir tahun mereka panen dengan mengadakan lomba tadi. Jadi ibaratnya ada hasilnya ya. Nah, kemudian untuk bisa melestarikan tadi, kita memang harus tahu dulu apa yang namanya bepandung ya. Jadi bepandung itu berbeda dengan bercerita ya. Jadi bepandung itu termasuk seni teater. Seni teater. Seni teater itu berupa tutur yang berkembang di masyarakat suku Banjar ya. Itu dengan menirukan tingkah laku manusia atau hewan. Kalau berbeda dengan bercerita biasa, kalau bercerita biasa itu kan biasanya berdiam. Hanya berkisah saja ya. Kalau bepandung itu lebih condong ke arah seni, keterampilan bercerita. Jadi seninya itu dia bisa menirukan tingkah laku seseorang. Bisa juga misalnya iya, bisa juga dengan tingkah laku binatang. Tapi dia sendirian. Nggak ada temannya. Jadi kalau misalnya tokoh ceritanya itu ada 4, dia bisa menjadi tokoh 4 orang. Kan itu gak gampang. Iya, nggak gampang. Makanya sebaiknya kalau tokoh cerita di dalam bepandung itu jangan banyak. Kalau 10 kan ganti-ganti. Kadang-kadang supaya lebih maksimal tuh kan sampai ganti kostum tuh. Selain ganti suara, selain ganti gerakan. Berarti bedanya bercerita, kalau orang banyak bilang kan bak kisah ya Bu. Iya. Kalau ini kan bepandung itu kalau di cerita ya udah mau perannya karakternya 3 orang ya kita ceritain aja gitu ya. Tapi kalau di bisa bepandung banyak. ini memang benar-benar bisa mempraktekkan tindakan itu. Iya. Jadi suaranya ketika misalnya dia jadi bencong, suaranya akan bencong. Kalau dia jadi laki-laki, suaranya akan menyerupai laki-laki. Jadi kalau jadi mamanya, suaranya akan berubah jadi mamanya. Akan lebih akan lebih baik lagi jika pakaiannya juga mendukung. Makanya ketika jadi mama-mama mungkin pakai daster. Ketika jadi bapak-bapak mungkin tidak 100% berubah. Tapi bisa saja ketika jadi bapak-bapak lalu dia memasang kopiah misalnya mau cepat. Kenapa sih menggambarkan emak-emak selalu daster ya Bu ya? Iya, memang kan sebagian besar dengan daster ya. Ada juga pang, cuma kan banyak orang pakai daster ini karena apa? Nyaman Bu. Nyaman tuh kan dipakai tidak ketat ya. Kalau jadi rasa kau behinak kah jar orang toh. Nyaman itu kan nggak harus mahal ya. Iya. Apalagi jar orang banyak rabitnya, nyaman lagi, angin ya masuk ya. Semeriwing kalau bilang semeriwing ya. Tadi kan bepandung ini termasuk warisan budaya tak benda. Kalau warisan yang terlihat kan kayak misalkan candi, kan, atau misalkan kayak geopark ya, yang situ-situ kan bisa dilihat gitu kan. Kalau ini kan warisan budaya tak benda, artinya memang bisa dilihat, bisa diraba. Kalau duit itu masuk apa ya Bu? Itu bisa dilihat, tapi nggak bisa dimiliki Bu. Itu kalau duit, kalau itu benda itu Bu, karena bisa dipegang. Kalau tidak bisa dimiliki, tapi kan orang bisa memiliki. Nah, jadi kalau misalnya bisa diraba. Masalahnya kurang banyak Bu. Menanak banyak cang kali begawe ya, kalau lancang kali beamalan. Nah, jadi sama aja ada kawa. Ya, jadi sebetulnya kriteria untuk sebuah seni gitu ya Bu. Mau seni apapun gitu di daerah manapun, termasuk juga di kita di Kalimantan Selatan, kalau bisa dimasukkan sebagai warisan budaya tak benda itu sebenarnya kriterianya seperti apa? Seperti kriterianya tuh kalau mau menjadikan milik kita itu kalau bisa tidak sama dengan daerah lain. Artinya memang spesial gitu. Iya, spesial. Sama seperti makanan yang menjadi ikon daerah. Kan agak sulit nih misalnya kalau sama adalah sate Banjar kan, tapi kalau sate Madura ada. Kan itu karena sudah ada mirip gitu ya. Kemudian juga ada nilai lebih dari warisan itu. Misalnya ya kayak bepandung itu bisa berperan sebagai media pendidikan. Nah, karena dalam cerita itu ada misalnya kritik sosial, kemudian nilai pendidikan, nilai moral, nilai budaya, nilai agama, itu banyak. Jadi bisa disampaikan. Ada beberapa orang yang misalnya
melakukan tradisi lisan ini dia pandai, tapi lebih kepada misalnya menonjolkan seni hiburannya. Padahal kalau misalnya di dalam karya yang bernilai bagus itu biasanya dia memang sebagai ada nilai-nilai. Jadi kalau misalnya madihin itu sebenarnya tujuan utamanya adalah misalnya secara agama. Jadi ada pesan-pesan yang disampaikan lewat madihin. Nah itu akan memberikan dampak positif. Nah tapi kalau misalnya yang hal-hal yang pugar mungkin lucu. Nah tapi kalau nilainya mungkin kurang. Jadi selain misalnya ada nilai humor, tapi memang harus ada nilai-nilai di dalamnya. Karena nilai itu Bu tidak hanya misalnya dari kalau budaya ya, itu ada nilainya macam-macam. Ada dari wujud budayanya, ada nilai budayanya, itu tidak sama. Ada unsur budayanya. Jadi kalau misalnya unsur budaya di dalam karya ini apa, itu masuk apa, itu unsur namanya. Jadi misalnya itu unsur bahasa atau unsur kesenian. Tapi kalau misalnya wujud, nah wujudnya itu apa? Bisa ide, bisa misalnya kreativitas, bisa benda. Tapi kalau misalnya nilai beda lagi. Jadi kalau menilai itu misalnya nilainya dengan manusia, dengan Tuhan, dengan alam. Kemudian dengan diri sendiri. Nah, jadi kalau misalnya karya itu memiliki nilai, kemudian memiliki unsur, nah itu artinya nilai itu memang istimewa. Tidak unfaedah. Jadi kalau ini kemudian sebuah seni dikatakan memenuhi kriteria atau syarat ya untuk dijadikan atau masuk dalam kategori warisan budaya tak benda begitu Bu ya. Jadi memang unsur-unsurnya ini harus memenuhi, ada hiburannya juga, ada edukasinya juga, ada pesan moralnya. Nah sekarang kalau kita tarik lagi di era sekarang ini Bu ya, kadang kita walaupun tidak semua ya Bu ya, saya tidak katakan itu semua, ada sedikit pergeseran barangkali, entah itu akan ada edukasinya, nilai edukasinya atau tidak. Yang penting kalau pertunjukan itu rame aja berarti sukses. Nah sebenarnya tolak ukurnya itu bagaimana Bu? Karena sekarang ini kayaknya kita haus hiburan betul gitu. Kalau udah lucu aja berarti udah banyak ini penggemarnya aja gitu. Tapi perkara apakah ini punya pesan baik atau tidak itu belakangan. Nah menyikapi hal ini bagaimana? Termasuk juga di kesenian Bapandung ini yang memang bisa kita katakan hampir punah Bu. Nah sementara kita kan juga punya tanggung jawab itu. Ini sudah masuk warisan budaya tak benda. Jadi tidak hanya hiburan saja, tapi juga nilai edukasinya harus dapat. Nah ini gimana Bu? Ada kiri dulu yang berbeda antara Bapandung dan stand up comedy ya. Kalau stand up comedy itu biasanya kebanyakan lucunya. Kalau Bapandung ini bisa sedih Bu. Jadi bisa sedih, bisa menderita. Nah unsur lucu itu memang ada, tapi bisa dikemas dengan adanya unsur agama ya. Jadi tidak mesti hanya lucunya saja, misalnya yang vulgar saja keluar itu kan lucu saja, tidak ada unsur misalnya nilai agama, tapi kan itu bisa dipadukan. Itulah keahlian orang yang bisa Bapandung itu tadi, dia bisa menggabungkan unsur-unsur itu tadi. Sama kalau kita membaca kisah misalnya cerita pendek, ada cerita pendek tentang cinta-cintaan kan banyak, tapi kadang tidak diakui, tidak bernilai sastra. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan itu misalnya kurang pas. Iya, jadi cerita itu cerita cinta saja. Tapi kalau di dalamnya Bu misalnya mengandung bagaimana secara psikologis dia menyelesaikan masalah itu, bagaimana secara agama dia menyelesaikan itu, bagaimana secara moral, lalu isinya itu menjadi berkualitas. Makanya itu namanya karya sastranya itu memang berbobot. Jadi kalau orang yang secara teori mempelajari itu, ketika dia bikin dia akan berpikir begitu ya. Jadi misalnya kalau menurut Kencana Rengkat kan tuh ada 7 unsur budaya tuh, ada kesenian, ada agama dan sebagainya. Bahkan Ulun pernah membaca pengarang dari Kalimantan Selatan, tapi Ulun tidak tahu latar belakang pendidikannya apa. 7 unsur itu ada, unsur budaya itu ada semua. Apakah karena memang dia sangat pintar membuat itu, atau karena dia memiliki latar belakang pengetahuan, saya juga tidak paham. Tapi yang penting pokoknya masuk ke tujuhnya itu ya. Tujuhnya itu unsur budaya itu masuk. Jadi misalnya dari Kalimantan Selatan bagaimana gambaran agamanya, bagaimana mata pencahariannya, bagaimana karenanya ada.
Nah, kemudian itu unsur dulu ya. Iya. Kemudian ada lagi nilainya hubungan dengan manusia bagaimana. Jadi memang menulis itu bukan hanya mengungkapkan cerita. Jadi ada hal yang disampaikan itu membuat karya itu menjadi lebih berbobot. Artinya memang tidak dilihat dari salah satu unsur saja. Tidak. Ya. Semakin banyak unsur yang disampaikan semakin bagus. Karena itu menjadi dokumentasi untuk disampaikan ke generasi berikutnya. Sama seperti kita menonton film Korea ya. Iya. Nah, film Korea itu agamanya berbeda dengan kita ya. Bagaimana cara dia menyelesaikan ketika masalah percintaan ya. Kalau di sana kan banyak yang bunuh diri misalnya ya. Berbeda dengan kita ya. Kalau kita lalu memperdalam ilmu agama. Nah, lalu itu tuh termasuk memberikan pencerahan kepada kita, nah edukasi. Berarti kita memang harus kembali lagi ke hubungan kita dengan pencipta. Iya. Baik. Kalau kita kembalikan lagi ke seni tradisi Bapandung ini, tentu di Kalimantan Selatan, kalau ini memang menjadi seninya Kalimantan Selatan, pasti ada pelakunya ya. Nah, ini akan kita lanjutkan kembali siapa saja sebetulnya tokoh-tokoh atau pelaku seni Bapandung ini. Tetap asli jadinya sendiri aja nih Bu. Namanya belum sapa siapa? Ikut Mendengarkan. Mengikuti alur. Kayaknya berikutnya Sidin nih. Baik pendengar Dalsanat Pro 4, masih kita lanjutkan lagi panggilan Mbak Isukan hari ini Senin 13 November 2023 bersama Ibu Ida Komalasari. Dan untuk topik kita pagi hari ini pelestarian tradisi lisan Bapandung. Jadi untuk Dalsanat Pro 4 yang ingin bergabung juga silakan kami hadang Tian di line telepon 3253002 atau bisa juga di WhatsApp Pro 4 ya, silakan di 0895 405 0953. Untuk siaran kami bisa Anda ikuti juga melalui aplikasi streaming RRI Digital dan juga ini adalah Facebooknya pagi hari ini Pak Isukan ini. Bu Ida. Ya. Nah, masih semangat kan ya Bu ya? Sangat semangat sekali. Sangat semangat untuk kita mengenal lebih jauh lagi tentang seni tradisi lisan yaitu Bapandung yang ternyata walaupun memang ini kalau dilihat secara bukan kasat mata ya Bu ya, kalau dilihat didengar itu sekilas memang mirip Bakisah, tapi sebetulnya ada perbedaan yang juga bisa kita lihat di sana antara seni lisan Bapandung dan juga Bakisah ini, dimana untuk Bapandung itu lebih unik lagi, lebih khusus lagi karena dalam penampilannya itu satu orang itu bisa memerankan beberapa karakter dan itu bisa mengikuti perubahan dalam waktu yang cepat. Demikian juga kalau secara visual mungkin kostum kita juga mengikuti ya. Maka kalau misalkan dalam suatu cerita yang disampaikan itu ada 4 atau lebih dari itu karakternya, kita bisa bayangkan. Wah ini kalau nggak ahli bener pasti susah ya Bu Ida ya. Kalau cuma cerita kita gambarkan saja mungkin agak lebih mudah, tapi dalam Bapandung tidak seperti itu, tidak cukup seperti itu. Jadi memang ada perlu keahlian khusus. Nah maka untuk di Kalimantan Selatan ini siapa sebetulnya pelaku seni Bapandung ini Bu? Pelaku yang mulai mempopulerkan itu adalah Bapak Abdul Syukur. Bapak Abdul Syukur. Tapi beliau sudah meninggal. Tapi yang sekarang ini masih ada maksudnya itu yang artinya memahami dan menguasai seperti Jurak Larau. Nah kemudian yang generasi Z-nya itu ada juga yang seniman-seniman muda. Sebenarnya kan ulun membawa mereka hari ini, tapi kebetulan tadi malam mereka baru iya di Taman Budaya sampai pukul 12 malam. Nah mungkin ada halangan. Jadi mungkin kita pengen dengar gitu. Iya, padahal mereka ini luar biasa semangatnya Bu untuk mengangkat kembali Bapandung ini. Tadi ada pertanyaan dari Bapak ya, bagaimana cara misalnya supaya Bapandung itu lebih. Nah, yang pertama memang harus ada upaya dari pemerintah untuk memberikan umpan balik ya. Dan umpan balik itu misalnya mengadakan lomba, otomatis kan anak muda nih kalau misalnya ada hadiah bisa tertarik. Awal mulanya begitu dulu, tapi kalau dia sudah terjun kemudian cinta itu akan berkembang dengan sendirinya. Ada seperti tokoh
Madihin yang sekarang terkenal itu Bapak siapa yang dari Kementerian Agama Bapak itu? Anang Syahrani. Iya, beliau itu bergelar maestro. Kenapa? Karena beliau menurunkan ada 20 penerus Madihin yang semuanya bisa eksis. Jadi kenapa seseorang bisa bergelar maestro? Karena dia bisa melahirkan generasi baru itu sampai 20 orang dan berhasil. Jadi seandainya ada yang orang bergelar maestro Bepandung, berarti sudah banyak tuh, sudah sampai ya? minimal 20 bisa menjadi orang yang eksis di dunia hiburan terhadap Bepandung ini. Berarti kalau misalkan di saya nih Bu, bisa ada yang nerusin ini 20 penyiar aja. Maestro ya? Bukan ya, ini sekedar intermezzo ya. Ya dalam dunia seni seperti itu ya. Iya. Artinya kalau misalkan seni itu bukan hanya sekedar masih ada, tapi memang ada yang meneruskan, itu baru maestro. Ya. Tapi kan upaya itu tidak gampang Bu. Artinya apa ya, harus ada upaya yang istiqomah gitu. Nggak yang sekali gebrakan gitu kan, seperti semangat 45 full gitu. Besok-besoknya kalau sudah nggak ada ini lemes lagi. Nah, maka untuk tetap menjaga semangat seperti itu, salah satunya seperti yang Ibu Ida katakan tadi ya, melalui lomba, dan peran pemerintah harus hadir di situ ya. Nah, sejauh ini kalau menurut Bu Ida, peran pemerintah di Kalimantan Selatan seperti apa? Ada. Salah satunya itu adalah dari Badan Bahasa di Jakarta ya. Jadi mereka membuat program yang diserahkan kepada Balai Bahasa di provinsi, setiap provinsi untuk melestarikan bahasa Banjar. Nah, bahasa Banjar itu dilestarikan salah satunya melalui Bepandung. Nah, mereka melestarikannya ini dengan membuat program. Semua guru di Kalimantan Selatan ya, dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan itu dilatih untuk menjadi guru utama. Jadi mereka akan kembali ke kabupaten masing-masing itu mengajarkan kepada anak. Jadi itu istilahnya disebut pengimbasan, Bu. Pengimbasan. Iya, pengimbasan itu jadi ada istilah bahasa yang sekarang tuh pengimbasan. Jadi mereka membawa apa yang mereka terima di sini untuk murid itu bisa belajar bahasa Banjar, salah satunya dengan melalui Bepandung. Kalau dari Balai Bahasa Banjar itu kan utamanya sebenarnya bahasa yang mau direvitalisasi, tapi melalui Bepandung maka Bepandung itu otomatis akan terangkat. Jadi ibaratnya sekali jalan 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau Bepandung ini menurut ulun istimewa ya, karena ada kesedihan di dalamnya, bukan hanya yang lucu-lucu saja, kemudian ada hal yang perlu disampaikan. Makanya ada perbedaan ya, kalau misalnya yang bertakon misalnya tidak ada nilai-nilai bagaimana seperti di film ya. Film itu kan ada yang berkualitas, ada yang tidak. Ada yang tidak berkualitas tapi laris di pasaran. Nah, tapi ada yang berkualitas tapi ternyata tidak disambut oleh penonton. Sama seperti itu. Tapi yang bagus itu memang berkualitas tapi disambut dengan bagus. Nah, itu berat. Iya, dan itu memang mestinya masyarakat itu memang harusnya dididik untuk berbudaya dan memahami bahwa hal-hal yang penting seperti itu perlu diperhatikan gitu ya. Bagaimana kita mengetahui itu bernilai atau tidak, sedangkan kita kenal aja kadang tidak. Nah, itu yang PR buat kita. Jadi, tapi ada yang bergabung Bu pagi hari ini, kita akan sapa dulu untuk pendengar. Silakan. Ya, selamat beisukan. Iya, dengan Abah Sofyan di Plehari. Apa kabar Abah Sofyan? Nah, ini dengarnya lewat radio ya. Sejak kapan Abah Sofyan? Oh gitu. Yang 87 ya? 87 96 ya. Nanti kita teruskan ke tim teknik ya. Ini ada apa? Sayang sekali ya. Sayang sekali. Kita lagi Bepandung Abah Sofyan. Inggih. Iya. Ya, Abah Sofyan. Abah Sofyan, kapan terakhir kali Abah Sofyan melihat seni Bepandung ini? Tahun berapa sekitar?
Oh gitu. Jadi itu terakhir kali ya? 2, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu? Oh 5 tahun yang lalu ya. Pasti kangen. Apa yang dikangenin dari Bapak Bandung ini ya Mbak Sofian? Dan barangkali sekaligus menjadi pertanyaan untuk narasumber kita pagi hari ini. Ya, ikut juga ya bisa ya. Ya, 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 baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Abah Sofian, sehat-sehat selalu dan terima kasih sudah berpartisipasi pagi hari ini di Pandiran Mbak Isukan untuk tema kita pelestarian tradisi lisan Bapandung. Jadi kangen nih. Karena terakhir kali menyaksikan seni Bapandung ini sekitar lebih kurang 5 tahun yang lalu, Bu. Nah, jadi kalau misalkan kita juga ingin lagi menyaksikan kapan lagi, di mana, dalam event apa gitu, Bu ya. Karena kalau kita ngomongin, saya senang tapi saya nggak bisa nonton lagi ya gimana gitu kan. Nah, monggo silakan Bu Ida. Nanti kalau ada ulun kabari beliau. Tapi nggak Abah Sofian aja kan yang dikabari? Ya, ada. Nggak pian kan kabari juga. Kalau ini juga memudahkan tangga-tangga pastinya ya kan. Apakah itu akan misalnya ada gelarannya setiap apa gitu, setahun sekali, dalam setahun sekali itu ada ya Bu ya? Tidak terencana begitu tidak Bu. Apakah karena tidak terencana, tidak ada agenda khusus yang kemudian menjadikan seni Bapandung ini pelan-pelan ya, pelan-pelan, perlahan, sepertinya ya itu tadi dalam tanda kutip hampir punah. Tapi memang ada komunitasnya Bu sebenarnya. Dan dari perguruan tinggi lain sama juga dari STIKIP itu ada upaya pendokumentasian dan sebagainya. Kalau yang dari ULM kemarin yang baru itu dari Politeknik itu mereka memberdayakan seniman muda dari Kalimantan Selatan untuk tampil. Nah pada waktu itu ulun lihat di Siring, padahal itu gratis loh Bu. Cuma mungkin karena kurang dari media sosial itu kurang maksimal infonya, sehingga yang melihat sedikit, tidak begitu banyak gitu ya. Padahal itu sangat menarik. Ulun nonton pada waktu itu di Siring kilometer 0. Jadi memang untuk kegiatan ini ada digelar, tapi memang untuk waktunya kadang yang kita tidak bisa menentukan kapan gitu. Iya betul. Nah, Bu Ida, ini kan masyarakat luas artinya memang tetap ada yang merindukan kegiatan atau pertunjukan seni lisan Bapandung ini ya. Nah, sebetulnya kalau untuk seni ini sendiri berkembangnya itu apakah memang di semua kabupaten di Kalimantan Selatan awal-awalnya atau memang seperti apa? Misalnya yang lebih condong melestarikan ini daerah Pahuluan mana gitu Bu? Kalau yang setahu ulun kalau di Banjarmasin ini lumayan ada Bu. Nah kalau yang di Tanjung itu ada juga Bu, karena ada pemainnya. Artinya ada yang sering ada yang eksis untuk tampil. Nah kalau daerah lain mungkin ulun yang tidak begitu mengetahui Bu. Kalau di Hulu Sungai itu kebanyakan itu dari yang wayang. Nah karena itu biasanya ditanggap untuk perkawinan Bu, sehingga kalau ada perkawinan dan orang menanggap wayang misalnya kemudian bepantul Bu ya, begipang itu di kabupaten, di kampung itu ditampilkan karena ditanggap pada saat perkawinan. Nah kalau Bapandung itu rasanya belum ada yang menanggap untuk perkawinan. Nah paling acara-acara di misalnya di kantor. Tapi sebelum ini kan yang di kantor tuh banyak madihin ya. Nah untuk hiburannya itu ya. Iya. Bisa saja ditambahkan dengan Bapandung ini ya sebenarnya. Ya. Baik, jadi selain madihin sebenarnya yang masuk seni tutur ini sebenarnya ada banyak ya. Ya. Salah satunya adalah Bapandung ini. Tapi kemudian memang dalam perjalanannya yang lebih
lebih bertahan sepertinya Madihin. ya Madihin ya. Nggih. Nah, kalau Ibu Ida tadi juga sampaikan bahwa peran pemerintah sangat-sangat diperlukan untuk hadir Nggih. dalam mengupayakan pelestarian seni yang satu ini, Bu Ida ya. Ya. Nah, lantas bagaimana perpanjangan tangan juga kalau misalkan dalam dunia pendidikan, katakanlah mungkin dari mulai pendidikan sekolah dasar sampai kemudian jenjang lebih tinggi lagi, bahkan di perguruan tinggi untuk seni Bepandu ini, bagaimana kesempatan yang diberikan untuk bisa terus melestarikan tradisi Bepandu ini, Bu? Kalaunya untuk regenerasi ya Bu ya, ya ada ya, misalnya dari seniman atau pelaku itu misalnya mengadakan workshop Bu, dan mengundang guru-guru untuk mempelajari tentang Bepandung ini, lalu nanti setelah selesai itu pengembasan kepada siswanya. Nah, kalau setelah itu bisa lagi terjadi misalnya mengadakan lomba dan sebagainya, sehingga orang yang asalnya tidak tahu jadi tahu, asalnya yang tidak belajar jadi belajar. Jadi memang ada harus upaya dari pemerintah, baik tingkat pusat atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Ada yang misalnya dari tingkat pusat ada, tapi tingkat misalnya di daerah-daerah belum maksimal memanfaatkan kesempatan itu, bisa terjadi. Tapi ada yang maksimal menggunakan kesempatan itu, karena kan beda-beda masyarakatnya. Jadi kalau di Banjarmasin ini memang dibandingkan kabupaten itu ada tradisi-tradisi lisan yang memang mereka diundang ketika acara perkawinan. Kan budayanya berbeda Bu. Kalau di hulu sungai ya, misalnya tradisinya itu bepanto, atau ibu bepanto, kemudian begipang, kemudian barak ya. Nah kemudian barak naga itu ada pernah Bu Irma di acara pernikahan ya Bu ya? Perkawinan ketika hari H. Resepsinya Iya, resepsinya. Jadi misalnya mereka keliling pakai naga kah jarang toh. Bukan yang duduk di pundak itu beda itu lagi. Bausum. Oh, Bausum. Salah lagi Ini saya. Bausum namanya. Berarti memang harus lebih banyak belajar. Iya. Jadi kalau di hulu sungai memang banyak Bu yang masih seperti itu. Kalau di Banjar ini ya? beda lagi. Karena ada simpelnya mungkin Bu ya. Ya. Sepertinya kondisi Bu, kondisi. Kalau dulu memandai itu sering juga diundang di perkawinan. Hanya memandai ini butuh dana yang besar. Kenapa? Karena harus membawa kru dan peralatan dan alat musik. Alat musik, krunya banyak, pemainnya juga banyak. Itu tidak butuh dana sedikit itu ya. Dari sekian faktor barangkali yang bisa kita catat sebagai pemicu gitu ya Bu ya, yang membuat potensi dari seni Bepandung ini agak-agak mulai ditinggalkan begitu. Sebenarnya dari sekian banyak itu, apa yang paling dasar sehingga sebuah tradisi seni tradisional itu kurang diminati, khususnya bagi anak-anak kalangan muda saat ini Bu Ida? Kalau misalnya tidak diminati itu, kalau menurut saya itu karena misalnya menurut dia isinya kok tidak menarik, tidak menghibur. Atau karena memang mereka tidak tahu. Iya. Bagaimana mau tertarik, tahu saja tidak gitu kan? Bisa juga yang pertama tidak tahu. Kemudian ada juga yang tahu menurut dia tidak menarik. Tapi kalau menurut saya untuk Bepandung ini termasuk yang menarik, tapi mereka tidak tahu. Iya. Nah, sebetulnya bahasa yang disampaikan ini apakah memang hanya bahasa daerah Banjar saja, atau tidak bisakah itu ditampilkan disampaikan dalam bahasa, misalnya bahasa Indonesia gitu kan? Gini ya. Bisa. Kalau Madihin kan bisa. Sebenarnya Madihin itu adalah khas Kalimantan Selatan. Ya. Itu sebagai memang bahasa Banjar. Tapi kalau dibawa keluar kan orang tidak akan mengerti. Sehingga boleh bahasa Indonesia. Kalau Bepandung? Bahasa Bandung kan demikian. Khasnya itu kan bahasa Banjar. Tapi misalnya tampil di depan orang yang tidak mengerti bahasa yang kita gunakan. Nah itu bisa saja fleksibel menyesuaikan. Nah, kalau menurut saya. Ya, artinya bahwa seni tradisi ini tidak hanya dalam tanda kutip memang menggunakan bahasa daerah saja, tapi memang pada aturannya ya memang harusnya bahasa Banjar gitu, iya. Tapi untuk menarik minat ya lebih difleksibelkan begitu ya. Iya, betul. Sekali waktu mungkin ada istilah yang harus disampaikan dijelaskan dengan bahasa yang juga gitu. Iya. Nah, artinya memang boleh gitu kan. Bahkan Bepandung itu kan boleh aja Bu menggunakan bahasa asing untuk menambah ilmu, kan boleh. Sama seperti orang ceramah agama. Kalau lamut itu gimana Bu? Kalau lamut nggak bisa ya?
Alalamut itu bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Ya, kan ya? dan ceritanya itu lebih kental tradisional ya. Kalau yang Bepandung ini kan sekarang itu menjadi berkembang. Bisa saja kehidupan sehari-hari tapi tidak meninggalkan tentang budaya Banjar. Yang sering diangkat dalam seni Bapandung ini apa Bu? Soal apa? Atau umum aja? Ya, kisah-kisah ringan yang sekarang ini yang saya lihat kalau lihat dari Pak Abdul Syukur itu ya. Cuma ada pelajaran yang diambil dari cerita itu. Kalau Madihin mungkin kita bisa bayangkan, kita bisa ingat gitu ya kan, karena untuk seni Madihin itu masih sering kita saksikan begitu Bu ya. Kalau Bapandung ini gimana ya gambarannya? Ini sayangnya nggak hadir teman kita ya Bu ya. Iya, Ibu nanti Ida diajak bisa. kembali. Ibu Ida. Ya, Atau teman Ibu Ida yang di samping. Apanya pertanyaannya? Bisa mempraktekkan gitu. Kalau soal durasi itu gimana tuh? Itu kurang lebih sekitar 20 menit sampai 20 setengah menit. jam. Itu sudah mencakup apa yang ingin disampaikan Bu ya. Iya, betul. Ada apa Iya. kandungan unsur-unsur tadi udah Iya. memenuhi ya. Sebenarnya 1 jam itu bisa Bu, tapi jam kan bisa. yang namanya teater itu itu mereka modelnya suara. Jadi kalau misalnya suara dalam 1 jam sendirian capek, Bu. itu maksimal, khawatirnya suaranya itu terganggu kan. Jadi memang benar-benar tidak ada penunjang lainnya ya, benar-benar disampaikan sendiri begitu Bu ya. Kalau Sendiri, Bapandung ini. iya. Biasanya itu di lapangan terbuka ditampilkan. Tidak adakah musik pengiringnya atau Tidak apa ada. gitu? Tidak ada. Tidak ada. Kalau Madihin kan ada Nggak tukang ada. gitu kan. Nggak Lamut ada. juga masih Nggak ada ada. gitu. Kalau Makanya kalau mau musik harus musik dari mulut. ini ya benar-benar keahlian. Iya. yang Jadi luar kalau biasa misalnya ya. dia harus nyaring, itu kadang pun karena itu adalah teater, masuk teater tapi sendiri, itu tanpa pelantang. Apa itu artinya Bu? Pelantang tuh ini. Ini pelantang kan? Oh pelantang mic ya. Iya. Oh. Kadang tanpa mic, makanya suara mereka harus habis-habisan. Berarti sama Bu, penyiar juga nggak bisa pisah dengan pelantang ya. Saya Kalau sebagai tanpa penyiar- pelantang kan suara pelan bisa nyaring ya. Iya. Nah kalau itu kan kalau tidak pakai pelantang, ya memang harus nyaring suaranya. Nah, bagaimana kalau misalkan peran-peran kayak sanggar budaya atau Oh semacam mereka sangat, taman budaya sangat gitu? positif mereka. Jadi mereka sangat memberi kesempatan misalnya dari taman budaya di gedung itu untuk tampil dan sebagainya. Kemudian, intinya kalau dari pemerintah itu bagus, cuma bagus lagi jika semakin ditingkatkan. Jadi misalnya semakin ditingkatkan itu ada beberapa event, lomba dan sebagainya begitu. Iya. Jadi kebersamaannya itu Bu ya. Pasti kan namanya orang banyak gitu ya Bu ya. Walaupun tujuannya ini sama untuk melestarikan ini, tapi kalau kita tidak menurunkan egonya ya kan repot gitu ya Bu. Iya. Maka ketika mungkin ada gelaran, ada event, memang harus ada misi-misi yang sama begitu ya. Nah, kira-kira Bu dalam waktu dekat nih apakah akan dilaksanakan gelaran Bapandung ini? Ya. Biasanya ini mau akhir tahun atau apa? Ada nggak kira-kira Ibu dengar? Ada. Ada apa? Hari, Kapan? hari Minggu. Hari Minggu Ya. Di Taman Budaya. Taman Budaya. Bapandung masuk Bu ya? Ya. Di antara yang lainnya. Oh, yang lainnya apa aja nih? Yang lainnya itu ada teater. Tadi malam Ulun baru lihat itu teater yang punya Fakultas Ekonomi ULM. Jadi mereka mementaskan Laila Majnun. Laila Majnun. Tapi Laila Majnun itu banyak pemain. Konsepnya teater, jadi banyak lucunya ya. Kalau Madihin kan bisa kayak duet gitu Bu ya, Ya. bisa berpasangan gitu, Ya. gantian itu. Kalau Bapandung bisa nggak tidak? Tidak bisa. Memang harus sendiri. Iya, Kayak stand up gitu. tidak bisa. Nah, kalau misalkan di daerah kita punya Bapandung, kalau daerah lain kira-kira ada nggak yang Ada. sepadan dengan ini tapi Mirip, apa gitu? Apa itu? mirip. Tapi Ulun lupa ngarannya. Tapi ada ya. Ada. Tapi tentunya walaupun mirip, setiap daerah akan punya Ada ciri punya masing-masing ciri khas ya. masing-masing. Nah, mungkin sebagai poin terakhir ini Bu, yang benar-benar menjadikan Kalimantan Selatan, suku Banjar dengan seni tradisi Bapandung ini loh. Nah, Iya. yang diunggulkan itu apanya yang menjadi pembeda dari, walaupun di daerah lain kan ada yang mirip gitu, tapi Iya. Bapandung ini apa Bu kira-kira? Penariknya ya, itu bisa menampilkan keistimewaannya itu, menariknya itu
itu bermain sendiri dengan berbagai peran, bisa ganti kostum dan ganti suara, dan isinya juga menceritakan kehidupan Banjar. Itu menariknya menurut saya. Iya. Baik. Dan dengan durasi lebih kurang 20 menit, ya, itu sampai sudah 30. Mengandung unsur-unsur yang dimaksud Iya, dan nilai-nilai di sana, luar biasa. Nah, ini jadi PR buat kita Bu Ida untuk barangkali nanti di kesempatan yang lain kita bisa tampilkan. Kalau sekarang mungkin kita kenal dulu apa itu Bepandung, tapi alangkah bagusnya memang kalau kita juga kasih perlihatkan, perdengarkan ini loh Bepandung gitu ya. Mudah-mudahan ya Bu Ida ya, selalu sehat untuk nanti kita bisa bersama kembali dengan kita lanjutkan lagi topik kita hari ini. Terima kasih Abah Sofyan dan juga untuk pendengar Nangsana Pro 4 yang barangkali hanya menyimak saja obrolan atau kehadiran Mbak Isukan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan harapan yang sama tentu saja apa yang kita khawatirkan, apa yang kita dengar saat ini bahwa tradisi lisan Bepandung ini hampir punah itu tidak benar-benar terjadi Bu Ida ya. Tentu ini juga menuntut peran kita semua, tanggung jawab kita semua untuk bisa terus melestarikan kepada generasi-generasi berikutnya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Ida dan juga untuk pendengar Pro 4. Akhirnya saya Eli juga untuk pamit. Terima kasih.